Bro, ya nggak tahu. Itu profesi dulu jadi supir bis. Sampai hilang rumah, bini, kan, anak nggak ada. Jelas Yang dibilang duit nggak kenal saudara, nggak kenal temen, itu aneh Jadi ngerasain. gimana bro, pengalaman lo jadi supir bis tuh gimana nih ceritanya? Dari awal lo kerja Ya nih. kalau awalnya nih sama aja gara-gara di PHK dari PT kan. Emang sebelumnya lo di PT mana bro? Ceritain dong. Toyota sebentar. Toyota bro, gila lo. Cewek mana yang tidak kelepek-kelepek? Janda mana? Janda mana yang Janda. Lah, itu kan gue modal merit dari Toyota gue. Tapi sorry nih bro, emang gini pengalamannya ceritanya paling banyak nih, mari kita bahas nih. Yuk, mari Pengalaman kita bahas. hidupnya, kisah hidupnya, pilu-pilunya dapet banget deh. Asli. Itu kalau sambil dengerin lagu Laskel dia di depresi pas. Oh, terinspirasinya dari ini. Inspirasi dari cinta-cinta. Sampai hilang rumah, bini, kan, anak nggak ada. Itu disulap apa gimana? Wah, disulap apa? Tiba-tiba Yang kling ini gitu. bang makanya bilang duit nggak kenal saudara, nggak kenal temen, itu aneh ngerasain. Cep, dari awal lo merintis karir sampai lo naik terus turun sampai amsyong nyusup gimana? Sekolah lah 2002, ya 2007 lah lulus sekolah lah. Ya dapat masuk kerja lamaran di mana lah. Di PT ya lumayan lah bang lah, di Karawang lah ya. Iya. Kayak gitu. Gaji gede mas tuh. Gaji. Ulang dong bro, kan tadi iklan gimana? Tadi iklan? Iklan tadi lewat. Iklan Kita siapa cut. lewat? Adem Sari. Tadi. Buat brand-brand yang mau masuk boleh banget nih ke sini nih. Masih kosong nih. Nih, masih kosong nih. Sebuah kisah nyata dari Sebuah CBCM. kisahnya. Oke, bro, CBCM silakan. Sini sekolah, masuk gawe langsung tuh. Nggak lama-lama nganggur lah bang lah, nggak lama-lama main kita kan. Mau niat tuh nyari duit, ke Karawang, di PT ya lumayan gede lah PT-PT-nya. Kelihatan. Enggak bang, kebetulan kita dari SMA sendiri. Jadi Satu-satu, enggak lewat sendiri gue. Hah? Online sendiri. Oh, lu nyari sendiri gitu. Sendiri. Effortless banget tuh abis lulus ya, Abu. Oh iya lo dong, kan jadi PNS. karena dari waktu itu berapa orang ya yang diterima tuh ada 70 atau 60. Oh, seingat lu 70 orang STM banyak semua Kan tuh. kita bahasnya daerah sana kan, Karawang. STM semua. Terkenal ininya yayasannya lah. Zaman dulu masih enak bang, naruh-naruh 2007 mah. Yang penting kita punya skill. Dan lo apa di situ? Persyaratan Tahun lu itu skill apa? Kayak Gue jadi persyaratan. operator produksi di situ. Awal Iya, mula, maksudnya kan lu awal mula langsung. nih, lu kan masuk PT nih. Lu kan pasti Di tes. ada tesnya gitu. Ada tesnya, Nah, tesnya itu tes apa? polis, kayak Nah. gitu kan. Kita ambil langsung dulu tuh interview ya kan. Iya, interview user kan biasanya kan. Ada nggak pas lagi ngelamar calok? Iya, kalau Tahu, ditawarin Ada gitu. dulu. Ada, masih. Dulu ada. Berarti bukan dari sekarang aja ya, dari emang 2007 aja udah ada. Iya kan yang presiden itu kan peresmian gitu dari Presiden Megawati. Oh, dari Megawati loh. Iya. Enggak, yang ada yayasan outsourcing itu Megawati. Oh, dari Megawati. Oh, Makanya berarti kan, lu sebelum Megawati ya? makanya kan ditanya Kopi nggak ada teh? kalau itu ini, alhamdulillah ya, murni ya, nggak Murni. nggak lewat calon, Iya, gitu, Kayak gitu ya. biasa. Yang elit punya kebanggaan sendiri. Berarti, Udah kepikiran kebanggaan bikin sendiri bisnis. lah. Dia 70 orang STM semua banyak kan. Ada Iya. doang SMU nih. Oh, Iya. IPS lagi. IPS IPS. masuk ini. Karena kita Lu kita laki lo dipakai seumur hidup lo satu kali tuh. karena kita demen hobi di otomotif tadi gua sering bongkar ini mesin ini. Bukan motor gitu ya. tapi kan di PS ya. Iya, Kayaknya skillnya makanya otomotif. Kalau dulu pas kita di tes training kerjanya di awal kan kita bisa tuh. Nah, training awalnya itu lu disuruh ngapain tuh? Buat apa? Tuh tes praktek jatuhnya ya bang. Iya, maksudnya disuruh Jadi ngapain? dari mulai gambar Hmm. tentang permesinan itu kita Oh, lu ngerti bisa nggak nih? ngegambar juga? Bukan ngegambar, jadi kayak model esai tau nggak? Oh iya tahu. Ini bentuk yang begini untuk apa fungsinya Nah. gitu. Kan bukan ini, bukan jurusan teknik IPS. Iya, iya, tapi saya iya. paham, Karena Karena main paham motor nih, bang. ilmunya dari mana? Sekolah main motor. Nah, Oh, jadi aneh. otodidak tuh ya lo belajar. Iya. Keren
gitu. Iya, iya. Jadi selama Nah, baru dibilang multi talent. Kalau ini amatir beneran dia. jadi selama sekolah Kan tuh coba nih, sekolah IPS. Nah. Ya kan? Dia ngelamar kerja sendiri. Nah. Nggak lewat yayasan, nggak lewat itu. Lah di tesnya tes teknik. Nah, benar. Yang Lolos lagi, ya? lolos lagi. jadi selama sekolah pulangnya dibilang transit doang, seringan pulang sekolah ke bengkel. Oh, jadi abeng banget tuh. Iya, Oh, gila, abeng. Jadi Berarti abeng. ada berapa motor nih yang lebih Waduh, lumayan. Tapi kan motor ke mobil Motor. motor juga ya. Aslinya di motor juga ya. Intinya kan dia tahu ngerti basic mesin, bro. Hai. Tahu basic mesin, terus kayak Udah yang gua pengalaman. bentar deh, masih jauh ya deh lanjut. Makanya jadi potong dulu nih, Iya. kita selesai dulu cerita dia, baru kita lempar-lemparan. Lagi. Terus Terus awal penerimaannya di warehouse dulu. terus bagian Lu training itu? Udah Udah. spare part. oh. Itu berapa bulan tuh lu lewat? Cuma sebulan doang. Dia kalau di warehouse di pabrik itu ngapain sih? SO. Belajar audit juga? Enggak. SO doang kita. Sama naik doang. Iya. Terus kalian Itu nih barangnya campur semuanya tuh. pemisahan part mana yang mau diproduksi, Ah. motor apa, motor apa, Ah. mesin gitu biasa-biasa juga. Nah itu setiap produksi itu ada berapa jenis? Maksudnya setiap produksi itu ada berapa jenis? Sampai cuma satu jenis gitu setiap pengeluaran gitu? Oh enggak, itu lumayan banyak. Banyak. Oh jadi lu Ada. punya juga dong ini ngurusin barang ini. Pas tahunan itu ada Supra X125, Honda Beat tuh yang awal tuh 2007. Nah itu achievement doang, sehari harus berapa ratus unit. Jadi teman pakai 2 seat kan. Oh berarti lo waktu di Honda ya? Iya. Masuknya di Honda itu dia masih jadi gudang Warehouse. awalnya warehouse. Terus setelah itu Kan paham gitu ya kan. Misalnya ada perintilan ini berapa lah tes cobain. Berarti benar-benar nggak pakai modal tuh ya, pakai skill ya. Iya. Cobain masuk coba operator produksi gitu. Ya, Nah, pertama kali- nggak lewat jalur-jalur bye-byein leader. Iya, Oh, ngejilat cuma. ngejilat nggak ada ya. Ya enggak ada, Bersih. cuma banyak sih. Yang Saingan begitu mah banyak bro. cari muka mau banyak banget kalau di PT gede mah ya kan. Nah setelah lo naik ke operator produksi itu pertama kali lo megang apa merek apa jenis motornya apa nih? Oh, gua nangin Supra dulu. Oh Supra ya pertama kali itu ya. Supra Bapak. Supra bapak, makanya punya karisma yang rusak dia tahu nih apa nih yang rusak nih. Terus sekarang bener. Resume bener sekarang. Enggak sih, masih rusak nih. Gitu. Apa hadiah itu karisma? Enggak Oh juga. karisma ini. Kita dulu bang motor. Ada lagi ceritanya karisma. Motor Ntar. itu dulu pemakaian di luar Honda bang, bener kita malah. Kalau motor sendiri makanya non sombong kebo kita makainya. Kan kadang kalau di pabrik kayak gitu mungkin ada kooperatif lah. Iya disuruh ini gak sih disuruh make. Ada motor. aja. Kan nggak boleh Nggak boleh pakai brand lain. brand Nah, lain. iya, kalau kita pakai kayaknya aja pakai sombong nggak bisa parkir di dalam. Oh gitu. Parkirnya di luar ya, Ada sekarang. Alfamart. Oh, Gitu nggak bisa di luar dari merek itu nggak bisa. Tapi Itu ada nggak sih parkiran bro? dari pabrik itu full semua karyawan apa ada yang udah sampai keluar? Full Karawang. Enggak, maksudnya berarti cukup gitu. Cukup. Cuma karena apa yang beda brand udah nggak boleh. Nah, ini gue mau nanya nih, ada gak sih maksudnya kayak kecurangan di PT itu yang kayak nyari cuan sampingan gitu-gitu kan pasti ada aja kan bro, ya kan? Apalagi lo kerja gitu kan, nyari duit, pasti kan nyari sampingannya juga kan. Kayak cari orang Honda nih kayaknya. Nah ini yang bikin naik konten nih, yang Ya, bikin ekspresio kalau naik itu- nih. harus dibuka lah kan gitu Lah. dia nggak cenglik ke lo. Nah, enggak, bukan itu. Maksudnya Ada ini teknik buat juga. edukasi kita semua nih. Jadi kan Enggak, setiap iya, pekerjaan kan. itu pasti ada. Kan maksudnya di pabrik kan susah nyari sampingan gitu-gitu emang ada? Nah, lebih tepat kan. Ya ada aja. Hmm. Cuma
Cuman gua untuk lebih Detailnya. nggak bisa terangin ini cuman ada udah gitu. Takut tiba-tiba kepala di lakban. Pakai di lapangan. Iya. Tiba-tiba kepala di Kalau lakban. kepala gua dikardusin. Enggak, tiba-tiba kepalanya masuk ke kandang ayam. Ya gitu aja sih. Yang penting ada. Pokoknya ada berarti ternyata. Iya, di setiap pekerjaan berarti ada celah lah untuk bermain-main seperti itu. Kalau lo sendiri, Enggak, ini lagi fokus. Nah dari itu singkat aja tuh 2000. Dari situ lu dari ya akhirnya operator produksi, 2000 di 2017 itu masuklah teman gue nih orang Toyota lah ke gue lah buka komunikasi dekat tuh ya, kayak Mana? ngasih info Iya. gitu. Terus lama ngajak juga kerja kan di sono gitu. tergiur sama Tergiur gaji. juga gaji lumayan gede nih. kan? Bisa 2 kali lipat tapi gimana? Kan Ya, nggak nyampe dua Toyota kali. sama Nggak ini. nyampe. Nggak mau ada. mana? Hah? Mau mana? Udah jamnya gua. Oke. Jamnya kemana nih? Makasih Mau ya. mana jamnya? Pak Akbar udah Balik ke ngisi asal. acara. Lalu balik. Bapak-bapak. Oke, Bro. Setelah dari operator itu kan lu ditawarin di Toyota nih dengan gaji yang menggiurkan juga kan. Enggak, gajinya spill dulu dong tahun segitu dong. Wah, iya tuh. Sama WR sekarang Jauh berapa banget. kali lipatnya? Oh, lumayan jauh lah. Jauh. Gua zaman dulu pindah ke sono 43 gue. 43. 43. Itu baru gapok doang. Iya semuanya yang nerima. Oh, terus semuanya? Iya lah. Sama lemburan sama dia. Iya kan penasaran kalau jawab dia tahun 2007. Iya. Biar ntar netizen ada yang iseng ngitungin gaji lo tahun Iya, itu. benar-benar. Sampai 17. 17 bro, gila lu berapa kali, berapa jam lu lembur? Udah bisa nikah Satu berapa minggu ya, kali Bre? bro? Ah, 1 minggu. Enggak, lo diharuskan lembur gitu. Enggak, niat gua aja. Iya maksudnya Karena gua sekali punya- lembur itu lo dipatoknya maksimal berapa jam gitu. Kan itu Paling hitungan lama jam. lembur tuh 8 jam. Satu. Nggak tahu nih sore masuk gue. Tuh ada motor bangsa berisik. Di sini di kampung bro. Heeh. 17 juta kok, itu gede banget. Di tahun berapa? 2017 bro, kok masih 2,5. Malah gue pernah gaji 500.000 jauh-jauh kerja di Bogor. Cepi laki ya. Iya, cepi. Cepi lagi 2000. Nah ini masih cerita manisnya bro. Dia Manisnya. lagi di atas nih, Iya, di gitu atas kan, angin. gaji gede. Masuk gua ke Karir Toyota bagus. 2017. Hmm. Situ daerah Sunter. Cuman jatuhnya itu gua di awal di vendornya dulu tuh. Belum Masuk di ke Toyota vendor. nya masih vendor. Masih sourcing lah ya. Iya. Jalanin lah. Nah di situ suasana kerjanya gimana? Nyaman gak atau Jadi gua pas gimana? bagian di situ dapatnya di instalasi variasinya gua. Oh jadi bagian aksesoris gitu ya? Iya, instalasi door trim, center blasternya. Apaan tuh anjing nggak ngerti gue gitu. Door trim yang pintu. Iya bro. tuh. Door trim tuh tutup pintu, tutup Hmm. pintu dalam. Oh ituannya. Itu ada di- Itu aneh, cuma nggak tahu apa. Iya. Punya mobil kagak nggak tahu lagi. Terus Center blaster Center tuh blaster apaan? mobil yang tipis sekalian bahan di dashboard tengah. Oh jadi kayak ada yang Tuh. plastiknya gitu ya? Iya. ntar kalau apa gue buat ngedit gue masukin gambar-gambar ya. Iya. Terus? Masang dikitnya. Ada tuh Avanza dulu kan, Avanza. Hmm. Yang dikit bawahnya tuh tambahan bodinya ada. Apa Yang misalkan tipe G tahun kan tahun dulu beda-beda. kan masih ini kan lagi rame-rame kan tuh apa Iya. Avanza berarti Coba produksi lu sehari itu bisa berapa? harus Sehari? 300. Anjir 300 unit tuh Avanza. 300 unit tuh satu shift doang. Gokil. Berarti total keseluruhan sehari itu lo produksi bisa 600. 600. Gokil. Keren Bung Cepi. Emang gue doang ini. Jadinya ada banyak orang. Kan Legend ngebayangin lu doang nih ngoprek-ngoprek sendiri. Tangannya tangan Iya. support ya, gila. 100 mobil. Iya. Cuman bedanya kan enak kalau alatnya pakai cut gitu mbak. Ngobeng manual kayak ini. Iya. Gitu. Ya ujungnya ya tibanya remisnya pas covid tuh deh. Kena semua ya. Bahan nggak Semua. masuk ya kan, bahan Hmm. baku untuk produksi nggak masuk, ditahan mulu kan di Jepang juga nggak tahu dan bahannya kan.
Oh berarti lu hancur-hancurnya pas covid nih? Itu pas covid. Hancur pas covid. Dari mulai 2 shift dibikin se-shift, Hmm. ya kan, 1 shift dibikin setengah hari, liburin deh ganti-gantian masuk, lama-lama habis lah. Nah finalnya tuh lo selesai di Toyota tuh gimana ceritanya bro? Setelah pengurangan itu gitu kan? Pengurangan itu pas covid. Gaji pasti kepotong dong, turun drastis kan? Gaji sih nggak ada. Berarti 2017 ketemu 2019 masuk situ. 19 tahun. keluar. Oh keluarnya 2019 belum covid dong bro. Udah covid 2019 akhir. Masuk. Setengah jam bro. Iya setengah jam. Jadi season kedua dari CPCM, kisahnya kan dari tinggi, karirnya Ya, pokoknya bagus, COVID penghasilan lah yang banyak, ya kan? Akhirnya dihancur nih di COVID gitu kan. Nah, setelah COVID itu lo hancur nih, lo keluar dari Toyota. Nah, terus apa lagi tuh yang lo lewatin? Kisah pilu lo tuh selama COVID. Wah, gue lama covid. Yang sampai diceraiin. Ya kan? Ya. Ya pokoknya dari situ. Ntar judulnya nih dicerain bini gara-gara Ah. Pokoknya dari situ pinter-pinter banting setir lah. Nah, lo udah Nyampe pusing ya? buka jus udah. Dagang Buka jus ya. Oh, dagang jus. Iya. Serius lu? Sama bini tuh. Di mana tuh, daerah mana tuh? Ya Bekasi juga. Oh, Bekasi. CPCM ini dulu tinggal di Bekasi. Punya rumah di Bekasi. Dulu ya. dulu. Dulu ya. Nah, Emang? ntar kita mau tahu kan kisahnya dia kenapa sekarang seperti ini. Ya kan masih panjang, Bro. Lanjut. Tinggal di Iya. Bekasi, buka jus, terus gimana tuh Emang, lo ngalamin nih? Kalau gua kan dulu bini nggak boleh gawe lah. Hmm. Habis merit tuh. Cuman bini kan lama-lama kesini tuh mikirnya mungkin kan gua nyari duit sendiri, jual jus, usaha yang ada lah. Jualin apa? Nah, income lu gimana tuh pas lu jual jus? Lumayan sih. Lumayan. Lumayan. Oh, berarti lumayan rame Apalagi juga ya ibaratnya justru. minum kesehatan kan, minuman kesehatan. Iya. Maksud gue pertama kali lu buka jus langsung rame apa lu Enggak, ngerasain dari dulu enggak. gitu kan? Jadi lumayan ringan juga sih pas jus. Soalnya nerusin dari sebelum gue itu temen gue dulu awalnya Oh, buka jus. yang jual jus itu. Nah jual jus gitu. Jadi oper lapak lah gitu ya, Iya. ibaratnya kayak warkop ya. Iya, jadi pelanggan dia tinggal ngalir aja sih Ngalir aja. sebenarnya. Oh, berarti jalannya di situ ya lo. Terbuka lagi rezeki, ambil laju. Itu masih bertahan tuh ya, rumah, mobil masih ada. Masih, Masih ada. stabil. Masih ada itu. Ini masih ngelus-ngelus ya. Masih, Yang malam ya. cuman udah mulai agak gimana Udah agak mengerut ya. Iya. Terus Soalnya skincare gak kebeli. Ya sebenarnya skincare gampang ya kan, gue jualan jus pakai itu aja jus tuh tempokin aja Yang ini dong masker alami. Iya. Bener. Besokannya semutin ya kan gitu. Oke, lo ngejalanin jus terus ya sampai lo dapet kisah pilunya lo ditinggalin bini lo tuh gimana cerita itu? Ya tadi kalau jus tuh gue kan karena ini ya mungkin ada prestasi dari penghasilan sebulan dapet ya kan. Sama Nah ini nih harian. usaha nih harian nih Iya. ya kan. Mau tiap hari gue dapet duit nih beli rokok ada nggak kontrol juga kan gitu. Oh berarti manajemen keuangannya dia belum tahu Iya. di waktu Jadi jualan. berasa besok ada duit lagi kan gitu, Iya. tinggal dagang lagi jadi gitu. Nah sama kayak gue gigit. Terus Lanjut. Selesai gue tuh akhirnya mungkin bini ada kebutuhan lain juga kalian. mendadak gitu Wah. belum nggak ada. Akhirnya dia doi minta udah deh gue kerja ya kata dia gitu awalnya. awalnya tuh ya. Awal mula kehancuran lo nih. Percikan. Ya bukan kehancuran sih sebenarnya. Percikan bukan ngancuran sih. Tapi emang dunia kerja bahaya bro. Bahaya asli. Terus Dia akhirnya dia bilangnya kan dia wisuda dari gue kan. nah, Yang muliahin dia Lo semester lah, terakhir pokoknya. gue. Dia bilangnya sayang kalau biasa nggak kepake kan gitu Nah. intinya. terus Udah mau nggak mau. ibaratnya dia pengen ngebantu ekonomi lo ya. Tadinya. Emang Siap, tapi ini kalau menyenangkan. misalnya videonya meledak terus mantan Iya. nonton Gak apa-apa lah, ini jadi kayak pelajaran buat Ya sebenarnya nggak ini kan nggak nyeritain jeleknya ya, Iya. maksudnya ini ceritain kisah. kisah pengalaman hidup yang
bisa Ya kalau diambil gitu ya kan. untuk cerita sedetailnya gue juga nggak harus detail Iya. banget lah Iya. kan gitu. Soalnya Maksudnya nggak kan dari alurnya aja intinya. Ya kan kalau nggak gua ngomongin gini ntar Iya. Cip, apa-apaan cerita gue bawa-bawa gitu. Lu nggak jelek-jelekin gue Nah, cek nah, gitu nah. kan. Gue tuh- Soalnya kan kesalahan juga gue pasti punya kesalahan. Iya. Kalau urusan rumah tangga begitu kan ego aja sebenarnya, kalau siapa yang salah ya enggak. Oh, ay. Sebenarnya kita juga ada salah juga. Nah, awal mula bini lo kerja nih. Dan akhirnya bini lo kerja kan nih cewek. Nah, Bini lo kerja nih. Kerja di mana tuh? jangan disebut Nah deh. iyalah kalau Iya, itu maksudnya mah. di bidang apa? Iya, bagian Kantoran lah, dia bagian Oh, administrasi admin. kantoran kayak. Nah, terus ketemu sama cowok gitu. Atasan. Udah kebaca banget. Itu skip aja gak sih? Ya kan itu mah dia pokoknya. Itu emosi lagi. Karena ya dunia kerja seperti itu, apalagi perkantoran itu sangat berbahaya. Ya makanya nyampe sekarang gua jujur aja kurang gimana ya kalau ngeliat bini, kalau cewek tuh ini berasa gua sih ya. Ya, Pribadi ini gua nih. trauma lo nih, traumatik. lo. Iya yang gua rasa pribadi sih. Iya. Kalau cewek punya penghasilan di atas suami tuh kayaknya gimana gitu. Jadi Pasti. kayak susah. Apa ya? Sebenarnya sih nggak kayak gitu Cep konsepnya. Nggak, ini kan Tergantung biarin. Ini kalau ini menurut gue meluruskan aja maksudnya nggak semua cewek yang penghasilannya tinggi itu nggak bisa menghargai Iya. suaminya. Kira-kira berapa persen? Dikit lah. Nggak semua. 80% dah ya. Tapi- kayak gitu ya. Ya tapi maksud gue dengan dia kerja ngebantu suami gitu kan, ada yang emang kayak ngerasa dirinya lebih hebat dari suaminya kayak gitu yang bikin banyak yang cerai lah gitu. Gimana ya? Balik lagi sih sebenarnya gue juga punya salah mungkin untuk dia, makanya dia bisa begitu. Karena gue juga termasuk lu dagang jus doang, lu Enggak. merokok nggak putus-putus lu. enggak, emang suatu sifat jelek gue ya posesifnya juga ada dulu, parah gue posesif. Oh, bucin parah lah lu. Iya, Kacau. saking takut kehilangan. Cicak. Mungkin karena di situ posisi lo udah jadi cuma tukang jus. Cuma tukang Jadi insecure tuh ya. insecure. Nah itu mungkin yang menimbulkan. Padahal lo istrinya yang mungkin biasa aja gitu, masih menghargai Iya, lo. bisa gitu. jadi sebabnya ya gitu juga dia nggak dia ngerasa gue terlalu posesif ya, karena orang jadi dia takut jadinya. Ya skip aja deh, gitu dah intinya. Nah, Pokoknya pokoknya nggak intinya tahu. setelah istrinya dia kerja, akhirnya hubungan mereka selesai lah gitu kan di situ kan. Ya, Ada cerita. problem di situ, singkat cerita, dan lu akhirnya tinggal sendiri apa gimana? Gua sama akhirnya sih sama nyokap gua doang. Oh, akhirnya lo Soalnya kan pisah bokap rumah. meninggal 2011. Iya, akhirnya lo bisa rumah sama istri lo. Berarti anak lo sama istri lo ya? Ya. Anak lo sama istri lo, nah lo jadi bujang lagi nih ceritanya nih. di Ah. sini. Terus itu rumah pas sama Ya jadi sebenarnya kan bubar dulu kan, dari rumah masih bubar ada kan? nih, bubar rumah gua masih ada, mobil masih Mobil ada. masih ada. Nah itu gua agak hancur-hancuran juga tuh kan. Nah, lo galaunya Gue kemana jadi itu larinya tuh? jadi dagang gua nggak benar, Ah. terus nggak benar. Gua lebih ke hobinya ke otomotif sih bang. Oh Habis berarti itu galau lo lari jadi ngoprek ke mobil gitu Oh, gue. Jadinya ngoprek ke mobil. Akhirnya lo main-main mobil, Iya. nongkrong di panahan aja. Iya, juga sih, Panahan. Anak jaksel banget bro, dari Bekasi. Ke panahan cuma mau ngopi doang. Nah, enggak cuma nyampe harapan indah patung doang gitu. Terus Gitu. Di situ akhirnya- kenal lah sama Enggak lama, seseorang ya? enggak, soalnya Oh, gua enggak lama itu nyokap juga langsung sakit-sakitan juga tuh. Oh nyokap sama sepupu. Jadi gua lebih ngurusin nyokap tuh di situ kan. Ya berasa tadi gua bandel apa gimana ya. Oh, Dia berasa fokus di nih ke situ. nyokap nih. Oke, berarti lo jadi lebih banyak waktu nih sama orang Iya, tua lo iya. gitu ya. Wih, respect kayak ICM. Terus setelah itu, sakit dirawat gimana gitu kan. Cuman stucknya gitu. Gua aja sudah jualan kagak ya. nah itu lo rungkat gara-gara galau. Iya. Rungkat gara-gara galau bro, bahaya galau bro. bukan langsung ke ini ketipu yang
Belum. Ini ceritanya masih panjang selalu ini di ceritanya. Iya. Masalahnya gue ngeri nggak cukup doang nggak tahu. Ya lo sampai Iya, lihat akhirnya ya. intinya nyampe di situ gue masih belum punya kerjaan, belum punya apa. Nyokap tuh akhirnya meninggal 2022 bulan Februari tuh gue ingat. Lo langsung jadi sebuah tentara lo ya. Nah, Gila lo ibaratnya tuh udah jatuh ketiban tangga lagi tuh. iya. Pokoknya, Pokoknya di situ hari Oh, itu paling- terpuruk lo lah. iya. Ya paling yang Lo ditinggalin Trauma. Bokin, lo tinggalin nggak terlalu Iya. ini lah. Ditinggalin nyokap, bener lo berasa banget asli. ditinggalin nyokap itu ibaratnya dunia lu tuh. Kacau bro. Anjay. Parah. Kan ada tuh quotes-quotes gitu kan. Itu kacau banget tuh tinggalin nyokap. Akhirnya emosi gue nggak stabil juga kan. Datang nih saudara gue nih nawarin bisnis ya. Investasi gitu. Nah. Bitcoin nanti kripto nih. Bukan. Ngomongnya malah kesehatan. Oh, zaman APD bro. Iya. Terus ditawarin ini datang kan. Lu kan udah nggak punya kerja katanya. Penghasilan gimana, mikir gimana, orang tua nggak ada kayak gitu. Mau nggak lu ikut bisnis sama gua atau begitu? Terus Ya, gua nggak mau lah, gua nggak punya duit. Gua bilang gitu. Emang berapa modalnya? Modalnya 250 juta lah kayak gitu. terus Nyampe nyangkupin. enggak nyampe iming-iming atas setiap bulan tuh lu bakal dapat 10 juta. Gitu. Apa? Fee-nya lah ya kan. Dari keuntungan lo Dari keuntungan invest itu itu kan. situ gitu. Terus Lu nggak gua tanggepin tuh ada sebulan tuh. oh lo masih mikirin kayak aku ikut gak ya? Iya. Padahal mah duit ada ya. Masih ragu juga gue, emang duit nggak ada. Oh duit emang gak ada, karena duit ada. Ya modal ya itu doang, rumah, mobil kayak gitu Oh, kan. sampai lo jedotin tuh rumah mobil ya. Nah itu Iya. ada sekali Cuman sebulan. dia dalam sebulan itu tiap hari dia ke rumah tuh. Selama sebulan. Wah ke rumah mulu gue, bawain makan, bawain apa itu di rumah terus sama ngomongin begitulah ya kan. Ke doktrin Nggak lah. tahu kena nih gue nih akhirnya. Doktrin nih. Jatuhnya jadi nggak enak lah. Iya, ujungnya gua gimana tapi gua nggak ada duit. Hmm. Udah sertifikat rumah lu aja, gadein Gitu. gitu di bank. Masih bisa tuh. Masih bisa digade tuh. Kan udah atas nama gue. Iya masih bisa tuh. Bisa. Berapa Kan tuh, posisi Teh? lu kan nggak kerja nih. Cair 200, iya 200 juta ya. Anjing rumah lu gede banget cek. Apa? Rumah lu gede banget tuh. Tingkat gua, bro. Pokoknya kalau usul di situ tuh harganya udah nyampe 800, harapan indah. Gila. Ya, alhamdulillah. Oke. Terus. Dia 200 cairan, dana hol dipotong dana hol 4 bulan, sebulannya 7 juta tuh angsurannya. Tuh yang nutup siapa? Ya dia bilang ya, Iya. pokoknya lu setiap bulan dapat keuntungan sama rumah nih aman nih, kebayar terus gitu. Terus. Masih Iming-imingnya saudara dia. tapi cek. Hitungan saudaranya karena besan soalnya. Jadi om gue nikah sama empunya dia tuh. Oh. Gitu. Masih sepupu jatuhnya guys. Mm-mm. Nah ini udah masuk kisah saudara nggak kenal duit bro. Nah, gitu. Makanya lo yang punya sertifikat rumah ya, yang udah nggak ada orang tua, mending lo Kekepin. aja lah, lo kekepin aja, jangan peduli setan lah. Tapi kalau yang ngomong di invest apa lo jangan, udah. Benar. Ini ya deh, lo mendingan kehilangan Iming-iming mobil, motor masih bisa deh. Udah tempat tinggal wah dikit deh tuh, udah Betul. tempat tinggal. Terus gimana tuh prospek investasi lo tuh? Iya, sebulan belum ada hasil, 2 bulan nggak ada hasil, ya kan? Lanjut. 4 bulan nggak ada hasil, Sejam aja. kali mau 5 bulan tuh ya kan? Gue di situ udah ketar-ketir nih bang, udah nelfonin gue mulu nih, karena dana awal udah lewat kan? Iya. Nelfonin gimana nih pak, katanya untuk pembayaran cicilan rumahnya. Gue hubungin lah saudara gue yang itu kan. Iya. Awalnya dia bilang, wah belum masuk nih ke Kemenkes katanya gini duitnya. Ya udah terus gimana rumah gua udah aman katanya gitu. Berapa bulan tuh los? Akhirnya losnya itu setahun gak dibayar tuh. Gila. Baru Alasannya sama tuh kayak gitu. Iya. Akhirnya hilang tuh kontak setahun lebih tuh. Gila. Di situ baru gue. Gila di ghosting sama saudara sendiri bro. Gila sakit. Di situ baru tuh gue bingung ya kan, wah Datang akhirnya orang bang paginya. rumah. Nah di situ
itu lo pusing lah ya gimana Pusing. itu nanggepinnya ya. Tambah gua kan nggak pernah punya pengalaman gade-gade gitu kan. Ini kan rumah dulu apa? Sama Rumah. Rumah dulu pertama. Iya. Oh berarti lo masih tinggal di situ Cep? Masih, gua masih tinggal. Gila masih untung lo gak bunuh diri Cep ya. Gara-gara duit kan orang kebanyakan bunuh diri gara-gara utang kayak begitu, ya kan disamperin mulu sama debt collector. Wah udah pusing dia pokoknya. Terus dia pusing pasti. Iya, akhirnya dari situ gua akhirnya nyari solusi lah sama orang bank ya. Nah, oh lo akhirnya ke bank tuh Di banknya ngomongin. kan ke rumah terus. Rumah. Cuman gua bilang gua ceritain sebenarnya tuh akhirnya mau nggak mau kan. Terus Wah, apa ini gimana nih? Ini mah udah Penipuan. modus pak, gitu. Hmm. Gimana nih akhirnya nih? Akhirnya kata dia, akhirnya orang banknya nyari solusi ke gua tuh. Terusnya Solusi gimana? Gue bilang gitu kan. Kita cari buyer aja pak yang lagi nyari rumah. Jadi dengan harga berapa, Iya. kita separuhnya untuk bayar Bang. denda yang penting Iya. sertifikat keluar gitu. Gitu. terus laku rumah. Jadi ada tuh yang mau Hmm. dengan harga 400 juta. Oke. Potong Sebenarnya tuh harga jual rumah lo berapa? 800-an. Harusnya Di tahun 800. itu Iya. 800 anjing sekarang Iya. 1 M lebih berarti. Kayak Armeani sebenarnya modelannya ini ya. Mantap. Master. Kompleks. Oh komplek. Terus Ya akhirnya mau nggak mau karena gua panik ya kan. Karena gua panik belum tahu bermasalah gitu gua belum pernah kan. Urusan gitu kasus gitu gua belum pernah ngerasain. Terus Ya akhirnya gua setuju solusi dari bank. berarti setengah-setengah lo ngomong. Jadi 400 juta Mas, cair, kan dia bayar berapa? denda segalanya biar Jadi berapa ya? keluar 250 akhirnya. Nah, berarti masih sisa Ya, dengan denda 250 gua bayar. Terus bisa pego. bisa pego Pego. 150 juta. Udah Nah, gitu. 150 juta lo kemanin tuh. pajak penjual gua juga 13 juta atau 15 waktu itu. Oke, lo bersih terima berapa ya? Ya 140-an kali ya. 140 juta. Nah, terus 140 juta lo kemanin. Mamang gue di kampung bilang Apa lagi tuh? Oh, Lo ketipu gue. lagi. Ketipu bukan lagi. ketipu, jadi dia bilangnya alasannya gini, ini duit om yang megang. Kalau Iya. kalau malu ini duit pasti habis lagi. Ah. Kayak gitu. Aduh, cepot. Nah ini makanya gue bilang duit nggak kenal saudara nih begini. Jadi gini ringkasannya bro dia punya utang di bank 250 juta, rumahnya dijual dapat 400 juta nih, utang rumahnya lunas nih, dia megang duit 140 juta dikasih mamangnya anjir. Jadi gitu. Namanya gue di Bekasi itu gue anak tunggal ya kan. Enggak lagi juga Maksudnya. kan lu posisi habis ketipu, Cet. Iya, dia sosokan lu Jadi peduli pahlawan tau nggak lu? gitu. Iya, tahu. Dari yang kampung dari Ciamis punya nih ya kan. Hmm. Ngeliat gue mungkin di sini sendirian, abang nggak punya, adik nggak punya kan. Hmm. Orang tua udah nggak ada, daripada lu ke duit itu nggak karuan pakai gitu. Gak ada. Mending taruh di sini di gue kata om gue gitu. Terus? Lu butuh apa tinggal bilang. Ternyata nggak seperti itu. Nah itu pas lo ngasih ini itu lo sadar gak sih? Sadar, kok om gue sadar. Sadar. Dengan Makanya- apaan? Dengan pikiran lo yang apa? Ah. Iya dengan gue pikiran, ya dia mau nge-save gue kan, maksudnya Iya, gitu. melindungi ceritanya nih. Tai Save gue gitu. Tai lo om tai lo. Ternyata kira gue butuh apa, butuh usaha apa, susah juga nggak keluar dari duitnya. Alasannya Alasannya? apa? Iya alasannya dia mau nyariin rumah gue di kampung, Ada bikin rumahnya. gue hidup di kampung, ya ada. Ada. Nah, terus oh berarti gue nggak nuntut itu akhirnya. oh berarti lo nggak los Cuman, banget nih sama iya, cuman rumahnya nggak ada surat-suratnya, namanya di kampung dengan harga. iya Iya. seenggaknya lo nggak zong banget lah. Iya. Jong lah kalau rumah nggak ada Jom, suratnya, akhirnya jong. nggak nyampe ya duit sisa gue sebenarnya dulu masih ada lumayan seharusnya. Cuman sekarang bilang sih udah nggak ada. Lu terus lu ngomong apa? Akonto nggak gitu enggak? Ya nyampe banyak tragedi juga sih gue ibaratnya nyampe hampir selek sama saudara udah selek sih. Iya, soalnya apa? Itu yang lo nggak dapat warisannya itu kan
Iya, itu parah juga sih. Kalau itu keluarga dari jauh juga. Nah, ibaratnya itu ntar deh kita bahasnya ini yang model dulu nih. Ibaratnya lu udah 140 juta, lo niatnya nge-save gitu kan, lu niatnya buat kebutuhan lo, tapi malah apa ya? Ini KFC ini bagus nih 140 juta. Itu ya, akhirnya ada lah gue nggak puyeng. Gue juga di kampung akhirnya gue puyeng ya kan. Tani nggak bisa, ternak nggak bisa, biar si kota kan Di Ciamis tuh, di Ciamis. Ciamis tuh gue udah bingung aja kan. Terus rumah lo jual lagi di sono? Enggak Ada. Masih ada sampai sekarang? masih. Akhirnya gue cabut lah dari Ciamis lah, gue di sini nggak bisa apa-apain ya kan. Kalau di Jakarta mungkin kan gue masih bisa nyupir apa gimana. Udah ya bener aja udah. Akhirnya, oh berarti awal mula lo ke Bang Jalil itu lo dari Ciamis? Iya. Itu? Oke. Nah itu Nah, pertama awal dari kan Bang Jalil itu gue kan Bekasi dulu lama gue. berapa tahun? 2022 itu gue udah bawa Prima Jasa. Oh Prima Jasa dulu. Oh iya, keskip anjing Prima Jasa. Iya, bawa dulu. Dari tuh. Ciamis berarti lo ke Jakarta melamar kerja jadi supir bis di Prima Jasa. Nah itu lo dapat berapa tahun? Hah? Dapat berapa tahun di Prima Jasa? 2024. Lupa. 2 tahun. 2 tahun. Ya baru itu langsung Jalil. Iya makanya dari situ kasus lo apa tuh? Udahan dari Prima Jasa tuh. Kasus aja. SIM gue mati. SIM-nya mati. SIM gue mati ditambah gue ketemu teman gue yang katanya mau ngurusin bantuin urusan gue, ternyata enggak juga ya kan. Oh berarti dia mutusin resign itu karena SIM-nya mati. Terus kedua mau Hidupnya, ngurusin utangnya nih. hidupnya penuh dengan tipu anjing, kena gocek. Emang muka dia polos banget bro, coba lihat kamera. Malah anjing. Muka lu polos banget, gak mau buat di video. Hidupku kena gocek. Digocek dulu anjir. Sama saudara lagi Saya digocek. lo udah kayak back inian anjing, lu back main tarkam. Nah akhirnya Gampang digocek. lo resign lah di situ ya di Prima Jasa ya. Lo resign niatnya mau ngurusin kehutangan lo kan, akhirnya nihil juga nih gitu. Akhirnya lo bingung nih mau kemana gitu kan. Larilah ke Bang Jalil nih. Nah ini awal kenal gue sama dia nih. Iya. Di situ baru nyampe lo nih siapa ini ya teman kuliah apa Iya. mukanya Enggak, kasar gue banget. masih hari pertama sih, oh temannya lagi main. Hari kedua kok ada lagi. Kagak, kalau gue kan waktu itu antik ya. Gue awal Iya. buka antik, nah ketemu dia. Oh, kalau gue pas di warkop. Iya, lo berarti belum kenal di situ. Belum. Iya. Nah itu awal-awal lu masih nginep nih di Bang Jalil nih berapa Iya. hari lu ya nginep Iya. ya. Iya itu yang Bang Jalil masih ada kontrakan Iya. sebelum pindah. Makanya gue bilang hari pertama, oh, oke nggak pulang malaman. Pikiran gue. Ya karena kan gue mikirnya dia kayak Ibeb nih, kayak Iya. cuma singgah Singgah. sehari 2 hari terus balik gitu. Nggak tahu sih, hidupnya penuh kena bisa. Lah tetep nih gitu kan. Nervous nih. Orang buyang nih. Orang buyang nih. Ya banyak lah yang udah gue laluin tipuan-tipuan maut orang. Nah, setelah dari pengalaman hidupnya itu dia akhirnya datanglah ke CM. Jadi CM itu apa bro? Kayak tempat perkumpulan orang-orang puyeng lah, kayak channel bapak ini ya kan. Perkumpulan orang puyeng. Nah di situ ownernya ada abang ipar gua Bang Jalil. Di situ Dia ngajak cepi lah di teman situ. kuliah gue juga. Nah gua kenalnya itu pas baru buka antik. Ya Nah. begitulah bre. Itulah banyak Kehidupan. kehidupan yang bisa dipetik. Iya. Intinya kalau soal duit lo mikir 1000 kali sih walaupun saudara atau Walaupun apapun. lo dirayu di Karena lo di saat lo banyak duit itu nyamuk aja bisa ngedeketin lo bro, bukan orang doang. Orang doang, nyamuk aja ngedeketin lo bro. Tapi lo gak punya duit siapa dia? Iya, yang bercanda gue ninggalin. Untuk cerita janda di next video Masih ada. masih banyak. Pokoknya kalau penonton subscriber banyak nih kita lanjut nih kisahnya. Yang penting mah kita jangan pantang menyerah gitu aja. Gue respect sih ya, terus. respect asli. Harus semangat. Pokoknya jangan lupa follow juga nih CPCM. Di
Dia punya channel juga. subscribe CPCM. Nah, dia baru cerita pengalaman ini di channel Bapak-Bapak Pusing, pas banget deh. Bapak-bapak puyeng. Oh, Bapak-Bapak Puyeng. Bapak dua puyeng. Soalnya hostnya masih magang, mohon maaf nih. Oke, kita akhiri obrolan kali ini. See you.